Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai analisis pasar. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian, tujuan, dan juga ruang lingkup dari analisis pasar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai langkah-langkah dalam analisis pasar. Baik, namun sebelum kita masuk ke dalam materi ini, Ibu sudah menyiapkan sebuah kuis untuk kalian. Dan kalian bisa cek di Google Classroom ya. Selamat mengerjakan. Materi langkah-langkah analisis pasar. Seperti yang kita ketahui, perusahaan yang berhasil di dalam memajukan usahanya adalah perusahaan yang mampu melaksanakan analisis pasar. Apa sebabnya? Dalam masalah ini, disebabkan analisis pasar merupakan taktik atau strategi di dalam memajukan usaha pemasaran barang dan jasa. Analisis pasar merupakan konsep pemasaran yang berorientasi pada kepentingan para konsumen atau berorientasi pada pasar sasaran atau target marketing. Nah, berikut ini ada beberapa langkah dalam melakukan analisis pasar. Nah, ada dua cara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah menentukan pasar relevan, dan yang kedua adalah menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Yang pertama, menentukan pasar relevan. Apa itu pasar relevan? Pasar relevan atau relevant market merupakan serangkaian produk dan atau jasa di dalam struktur pasar produk total atau total product market yang dinilai pihak manajemen sangat penting dan strategis. Nah, dalam menganalisis pasar, manajer pertama-tama harus menetapkan atau mendefinisikan pasarnya terlebih dahulu. Umumnya, terdapat beraneka macam produk dan jasa yang dipilih konsumen untuk memuaskan kebutuhan dan keinginannya. Sebagian besar produk dan jasa memiliki substitusi langsung dan juga pilihan alternatif. Contohnya, maskapai penerbangan Garuda Indonesia dan Lion Air bisa menjadi substitusi satu sama lain, sedangkan PT Kereta Api Indonesia merupakan pilihan alternatifnya. Nah, maksudnya di sini adalah Garuda Indonesia dan juga Lion Air itu merupakan sama-sama di bidang penerbangan. Jadi, dia bisa menggunakan Garuda ataupun Lion Air. Sedangkan PT Kereta Api karena dia adalah transportasi yang bukan pesawat tapi kereta api, dan dia itu merupakan pilihan alternatifnya. Seperti itu. Nah, di sini ada pun langkah-langkah dalam menentukan pasar relevan. Yang pertama, manajemen berusaha menggambarkan struktur pasar yang relevan. Dalam menggambarkan struktur pasar yang relevan, seorang manajer harus mengetahui terlebih dahulu mengenai bentuk pasar apa yang akan dihadapi oleh suatu perusahaan, ataupun bagaimana cara menghadapinya. Seperti yang sudah kalian pelajari mengenai bentuk pasar, yaitu ada berbagai macam. Jadi ketika kita sudah tahu apa bentuk pasarnya, maka kita di situ bisa melihat bagaimana ciri-ciri dari pasar tersebut, bagaimana karakteristiknya dan juga konsumennya, serta seberapa ketat dalam persaingan di pasar tersebut. Oke. Nah, yang kedua adalah menggambarkan struktur pasar produk atau product market structure beserta batas-batas pasar relevan. Nah, kalau tadi kita melihat bagaimana bentuk pasarnya, kalau di sini yang kedua adalah seorang manajer harus mampu melihat bagaimana produknya dia di pasar tersebut. Apakah produk tersebut merupakan produk substitusi ataupun produk alternatif. Nah, setelah kalian
memahami mengenai kedua hal tersebut, bisa langsung dibentuk ataupun dibuat strateginya bagaimana caranya agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, selain itu, di sini pun manajer harus mengetahui mengenai produknya, baik itu dari segi kemasannya, dari segi harga, serta apapun yang melekat di dalam produk tersebut harus dianalisis. Karena di setiap konsumen itu pasti memiliki suatu niat tersendiri. Contohnya, seorang remaja pasti akan lebih menyukai produk yang kemasannya menarik ataupun warnanya itu lebih fresh. Seperti itu. Oke, itu untuk menentukan pasar relevan. Kita lanjut. Yang kedua adalah menganalisis permintaan primer untuk pasar relevan. Nah, permintaan primer ini mencakup permintaan pada level kelas produk atau produk kelas level. Di dalam menganalisis permintaan primer, manajemen harus berusaha menggambarkan profil atau karakteristik pembeli dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelian untuk semua merek dan produk dalam pasar relevan. Oke, sebelum Ibu lanjut ke langkah-langkah menganalisis permintaan primer, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu permintaan primer. Primer adalah suatu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh makhluk hidup. Kalau pada zaman dahulu, kebutuhan pokok itu adalah sandang, pangan, dan juga papan. Nah, kalau pada zaman sekarang, itu sudah berubah tergantung dari pribadi ataupun masing-masing dari orang, baik itu berdasarkan jenis pekerjaannya maupun berdasarkan usia. Nah, contohnya, di sini seorang pekerja yang sering atau biasanya melakukan presentasi ataupun bisa dikatakan dia ini adalah pekerja yang memiliki jabatan yang tinggi seperti bos ataupun manajer. Yang pasti kebutuhan pokoknya ini dalam hal handphone membutuhkan spesifikasi yang tinggi, yang dimana ruang penyimpanannya harus lebih besar dan harus lebih canggih, serta harus memiliki fitur-fitur yang lengkap dibandingkan seorang pelajar yang hanya membutuhkan aplikasi ataupun fitur-fitur yang standar saja, karena belum butuh untuk suatu hal yang lebih canggih seperti itu. Atau lain halnya, misal kalau di dalam jenis-jenis laptop itu banyak sekali macam-macamnya. Ada laptop yang khusus gaming ataupun laptop yang biasa-biasa saja. Bagi seorang gamers, laptop yang memiliki spesifikasi yang baik dan juga kecepatan speed yang bagus merupakan sebuah kebutuhan pokok. Namun lain halnya kalau yang bukan gamers, dia tidak harus memiliki laptop yang canggih. Namun laptopnya yang penting bisa mengerjakan hal-hal yang basic, misalnya seperti ada Microsoft-nya, kemudian bisa Google searching ataupun yang lainnya. Tidak perlu membutuhkan suatu spek yang terlalu tinggi ataupun perlengkapan seperti seorang gamers. Seperti itu ya contohnya. Semoga dapat dipahami. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai langkah-langkah menganalisis permintaan primer. Dalam menganalisis permintaan primer, terdapat dua cara. Yang pertama adalah identifikasi pembeli.
melalui pengidentifikasian para pembeli yang sudah ada pada bentuk produk atau kelas produk. Manajer dapat memperoleh wawasan atau gambaran mengenai peluang pertumbuhan potensial di pasar dan sarana komunikasi yang tepat untuk pasarnya. Nah, dalam identifikasi pembeli dapat dijabarkan dalam 3 kategori, yaitu karakteristik pembeli atau pengguna, kemudian pusat pembelian, dan yang terakhir adalah perputaran pelanggan. Dan yang kedua adalah kesediaan dan kemampuan untuk membeli. Perusahaan tidak dapat menciptakan pelanggan kecuali perusahaan mampu membuat pembeli potensial bersedia dan mampu membeli bentuk produk atau kelas produk tertentu. Jika perusahaan mampu meningkatkan kesediaan dan kemampuan konsumen untuk membeli, maka permintaan primer dapat ditingkatkan. Karena pembeli potensial akan menjadi pengganti aktual dan atau pelanggan aktual menaikkan tingkat pemakaian produk. Nah, dalam kesediaan dan kemampuan untuk membeli juga terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kesediaan untuk membeli dan yang kedua adalah kemampuan untuk membeli. Yang pertama, kita akan membahas mengenai karakteristik pembeli atau pengguna. Di dalam melakukan analisis mengenai karakteristik pembeli terbagi menjadi 3, yaitu ada lokasi atau geografis, kemudian ada demografis, dan juga gaya hidup. Yang pertama adalah lokasi atau geografis. Tingkat pembeli berbagai produk dapat dipengaruhi oleh faktor iklim, kepadatan penduduk, tradisi budaya, dan faktor-faktor lain yang bervariasi menurut daerah. Nah, jadi ketika akan memproduksi suatu produk, lebih baik kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu pasar yang kita tuju berada di lokasi seperti apa dan iklimnya seperti apa. Nah, contohnya, apabila di daerah Pekanbaru yang terkenal merupakan iklimnya adalah panas atau tropis, itu tidak cocok jika kita menjual produk baju atau fashion yang berbahannya itu tebal gitu. Karena baik siang maupun malam dia itu cukup panas. Lain hal jika kita menjual produk baju yang berbahan tebal dan hangat di daerah puncak, maka itu sangat cocok. Kenapa? Karena di daerah puncak itu merupakan iklimnya dingin gitu, sehingga sangat berfungsi baju tebal tersebut di daerah puncak. Oke, paham ya? Nah, yang kedua adalah demografis. Nih, dalam demografis ini dipengaruhi adalah usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga merupakan sebagian karakteristik yang dapat mencirikan para pembeli suatu bentuk produk tertentu. Nah, ini pun hal yang harus kalian perhatikan. Misalnya, kalian ingin menjual suatu produk dengan harga yang sangat tinggi, misalnya 100.000 ke atas. Kemudian kalian jual di kalangan siswa atau mahasiswa. Nah, itu sangat tidak tepat. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat dari segi pekerjaannya saja, dia adalah seorang pelajar. Kemudian juga dalam segi pendapatan tidak mencukupi ataupun tidak sesuai dengan apa yang mereka miliki untuk pendapatannya. Nah, sehingga kurang cocok jika kita menjual suatu produk dengan harga yang tinggi di kalangan siswa ataupun mahasiswa. Nah, ini pun yang harus kalian perhatikan ya. Contoh yang lain adalah produk skincare. Saat ini banyak banget perusahaan mengeluarkan produk skincare, dan juga produk skincare di sini juga sudah bervariasi. Misalnya ada Emina, Wardah gitu. Dalam
Contohnya Wardah ya. Wardah ini di dalam satu produknya dia tuh memiliki berbagai macam segmentasi. Misalnya Wardah ini dia mengeluarkan yang seri untuk remaja, terus kemudian untuk yang dewasa seperti anti-aging dan lainnya. Nah, biasanya kalau untuk remaja, si Wardah ini akan mengeluarkan kemasan yang begitu menarik untuk para remaja beli, sehingga para konsumen yang seusia tersebut ingin segera membeli produk tersebut. Lain hal jika untuk anti-aging, biasanya packagingnya pun dia lebih terlihat elegan dan juga cocok untuk yang berusia dewasa. Seperti itu. Nah, yang ketiga adalah gaya hidup. Nah, di dalam gaya hidup ini digambarkan lewat 3 indikator utama, yaitu aktivitasnya. Aktivitas di sini yaitu bagaimana orang menggunakan waktunya. Nah, kemudian interest, apa saja yang penting bagi mereka, dan yang terakhir adalah opini. Apa pendapat mereka tentang diri sendiri dan lingkungan sekitarnya. Jadi ini berkaitan dengan lifestyle ya. Kalau sekarang seperti yang kalian lihat di masa pandemi ini, sepeda bukan lagi suatu hal yang kebutuhan tersier atau sekunder, melainkan sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok. Karena pada saat pandemi ini, olahraga merupakan suatu hal yang wajib, sehingga bersepeda adalah salah satu solusi bagi orang-orang yang mungkin tidak menyukai lari ataupun yang lainnya. Dan sepeda juga merupakan suatu hal yang mudah dan juga bisa sering digunakan dan juga dipakai pada setiap harinya. Seperti itu. Dan juga kalau misalnya kita melihat melalui lifestyle ini, banyak sekali contohnya. Misal, seseorang pekerja itu pasti akan lebih sering mereka itu berpergian setelah pulang kerja atau sekedar makan bersama. Nah, maka jika kita ingin membangun sebuah usaha, bisa kita buatkan suatu restoran ataupun tempat nongkrong di sekitar kantornya. Seperti itu. Oke, itu mengenai karakteristik pembeli atau pengguna. Selanjutnya adalah pusat pembelian. Pusat pembelian untuk suatu produk terdiri dari semua individu yang terlibat dalam keputusan pembelian. Pada kenyataannya, seringkali pembeli aktual bukanlah pengguna produk atau jasa, bahkan juga bukan pengambil keputusan kunci. Oleh karena itu, manajer harus mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelian dan memahami kekuatan pengaruh yang dimiliki oleh masing-masing individu. Dalam proses keputusan pembelian ini ada 5 macam, yaitu yang pertama adalah inisiator. Nah, inisiator ini adalah orang yang memprakarsai atau mengidentifikasi kebutuhan pembelian produk tertentu. Jadi contohnya adalah kalau di dalam suatu keluarga, biasanya anak yang sebagai memprakarsai ingin membeli sesuatu. Seperti itu. Jadi seorang anak biasanya apa yang dia butuhkan, dia akan meminta kepada orang tuanya bahwa dia sedang membutuhkan misalnya tas, buku tulis, ataupun handphone. Karena pada masa pandemi seperti ini, handphone itu sangat penting ya dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua adalah influencer, yaitu orang yang mempengaruhi keputusan dalam pembelian. Nah, biasanya yang mempengaruhi ini bisa jadi saudara ataupun kakaknya atau yang lainnya. Contoh, ketika seorang anak ingin membeli
meminta untuk dibelikan sebuah handphone, biasanya saudaranya akan bilang atau akan memberikan penguatan berupa, "Ya loh, benar kalau misalnya si A ini sedang membutuhkan ini, ayo segera dibelikan." Seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah decider, yaitu orang yang memutuskan pembelian seperti jadi tidaknya membeli suatu produk atau merek apa yang akan dibeli, tempatnya di mana, seperti itu. Jadi di dalam keputusan pembelian ini decider lah yang sangat penting, karena dengan pertimbangannya kita bisa jadi membeli atau tidak, seperti itu. Serta dia pun yang akan mempertimbangkan bagaimana cara membelinya, kemudian kapan, kemudian di mana, dan juga spesifikasi secara detailnya. Oke. Dan yang keempat adalah buyer. Oh ya, sebelumnya untuk decider ini contohnya seperti orang tua gitu. Ketika seorang anak ingin dibelikan suatu barang atau produk, maka orang tualah yang akan memutuskan apakah produk tersebut memang diperlukan oleh si anak. Gitu. Jadinya disinilah yang akan membuat keputusan akan membeli atau tidak jadi membeli. Oke, lanjut, yaitu adalah buyer, yaitu orang yang melakukan pembelian aktual. Nah, setelah tadi decider memutuskan jadi membeli atau tidak, nah ketika jadi pembelian, bisa jadi yang membeli barang tersebut adalah orang yang tadi memutuskan pembelian atau orang lain, misalnya si anak itu sendiri ataupun saudaranya yang akan membeli. Oke, jadi pembelian aktual ini bisa siapa saja ya. Dan yang terakhir adalah user. User ini adalah orang yang memakai atau mengkonsumsi produk yang dibeli. Gitu. Jadi belum tentu orang yang membeli barang tersebut dialah yang akan mengkonsumsi, bisa jadi dia akan memberikannya kepada yang lain. Oke, itulah 5 macam peran yang bisa dimainkan setiap individu dalam keputusan pembelian. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai perputaran pelanggan atau customer turnover. Dalam perputaran pelanggan ini menunjukkan tingkat di mana sebuah organisasi harus mengganti semua atau sebagian besar individu di pasarnya, dikarenakan adanya perubahan karakteristik konsumen. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perputaran pelanggan antara lain tingkat mobilitas geografis, tingkat pendidikan, dan juga usia. Jadi, di dalam perputaran pelanggan ini, tadi sudah disebutkan ya faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kita sebagai seorang pemasaran harus tanggap terhadap perputaran pelanggan tersebut. Kenapa? Karena kita tidak harus selalu menjual produk yang sama. Jadi, kita pun harus menyesuaikan dengan kondisi dari pasar kita. Kalau misalnya pada zaman dahulu, untuk handphone, yang penting adalah dia bisa telepon dan juga SMS. Namun kalau pada zaman sekarang, semua sudah menggunakan smartphone. Bahkan untuk smartphone pun sekarang sudah lebih cepat dalam melakukan perubahan-perubahan yang misalnya kalau misalnya pada awalnya kameranya itu hanya 5 megapiksel, tapi sekarang bahkan sudah ada yang sampai 13 megapiksel, yang dimana dalam hal foto pun sudah lebih detail seperti itu. Nah, ini pun yang biasanya disebabkan karena adanya pengaruh dari luar juga, dan juga perubahan dari teknologi maupun yang lainnya yang menyebabkan seorang manajer dan perusahaan pun harus bergerak melakukan suatu inovasi.
Hal inilah yang harus ditekankan oleh seorang manajer, bahwa dalam melihat kondisi masyarakat dan pasarnya, dia harus selalu peka sehingga dia tidak ketinggalan, ataupun konsumennya yang biasanya sudah membeli di tempat tersebut tidak akan lari ke penjual yang lain yang lebih inovasi dan kreatif. Oke, seperti itu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kesediaan dan kemampuan untuk membeli. Nah, yang pertama adalah kesediaan untuk membeli. Dalam kesediaan untuk membeli dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah produk dan jasa terkait atau related product and service. Nah, terkadang pemakaian suatu produk relatif terbatas dikarenakan kurang memadainya produk dan jasa terkait. Jadi, di sini itu maksudnya adalah pelayanan yang terbatas, sehingga menjadi sebuah pertimbangan untuk seorang konsumen dalam memilih produk tersebut. Seperti itu ya. Oke, yang kedua adalah masalah pemakaian. Sejumlah produk dipersepsikan tidak mampu berfungsi sama baiknya untuk segala situasi. Nah, di sini contohnya yang sering terjadi adalah WiFi. Misalnya, sebelum konsumen membeli suatu barang, tentunya dia akan mempertimbangkan nih, apakah di kondisi seperti ini, musim hujan ataupun musim kemarau, jaringan dalam WiFi ini bisa berfungsi dengan baik atau tidak. Nah, itu pun bisa dilihat oleh konsumen melalui review-review yang sudah pelanggan lainnya menggunakan, sehingga apabila tidak bisa memenuhi kebutuhan dari si konsumen tersebut, hingga akhirnya konsumen ini tidak jadi untuk membeli ataupun menggunakan produk ini. Nah, yang ketiga adalah kompabilitas nilai atau pengalaman, atau value or experience compatibility. Apabila suatu produk baru menuntut perubahan dalam hal perilaku pembelian atau pemakaian produk yang bertentangan dengan pengalaman konsumsi pelanggan atau nilai yang diyakini pembeli, maka tingkat adopsi cenderung akan rendah. Nah, contohnya di sini adalah misalnya si konsumen tersebut sudah pernah nih mengalami ataupun membeli produk tersebut, sehingga sudah tahu bagaimana kelebihan dan juga kekurangan. Tadi balik lagi seperti contoh yang sebelumnya itu WiFi. Pada saat itu awal pemakaian jaringan di WiFi ini itu sangat baik, dan juga awal pemasangan harganya pun murah. Namun lambat laun ketika sering digunakan malah harganya naik. Dan inilah yang membuat konsumen merasa kecewa terhadap produk ini. Nah, jadi ketika nanti ada produk baru ataupun inovasi baru, misalnya ketika si konsumen ini ingin membeli suatu produk atau WiFi yang harganya itu tetap, maka kita harus mengupayakannya harganya pun tetap gitu. Jadi tidak ada kenaikan, apalagi ketika mungkin pemakaiannya si konsumen ini berlebih ataupun tidak terlalu banyak, namun harganya tetap. Begitu ya. Jadi saya ulangi bahwa di sini konsumen itu memberikan penilaian rendah karena pengalamannya dalam mengkonsumsi ataupun menggunakan produk dan jasa tersebut. Seperti halnya WiFi yang awalnya biasanya dia membayarnya itu setiap bulan adalah sama, namun tiba-tiba terjadi lonjakan karena katanya adanya perubahan Mbps. Gitu, yang awalnya 6 menjadi 10, sehingga harus menaikkan harga sewa setiap bulannya. Gitu ya, yang itu
membuat si konsumen tersebut merasa kecewa dan menilai rendah produk tersebut. Gitu. Nah, yang terakhir adalah resiko yang dipersepsikan konsumen atau perceived risk. Nah, kesediaan konsumen untuk membeli ditentukan oleh tipe resiko yang dipersiapkan pelanggan yang potensial. Jadi, biasanya sebelum membeli, konsumen itu pasti akan melihat ya kelebihan dan kekurangannya. Kemudian, dia akan mempertimbangkannya apabila dia mengkonsumsi atau menggunakan jasa tersebut dan barang tersebut, apakah bisa ditoleransi untuk setiap resiko-resiko yang akan ditimbulkan. Itu contohnya kayak misalnya memilih mobil. Mobil itu kan banyak macamnya dan juga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kalau mobil keluarga pasti akan lebih besar dan juga tentunya lebih nyaman untuk keluarga. Lain hal kalau misalnya seperti mobil sport. Seperti itu. Oke, dan yang kedua, setelah kita membahas mengenai kesediaan untuk membeli, kemudian kita akan membahas mengenai kemampuan untuk membeli. Dalam kemampuan untuk membeli ini terdapat 3 faktor. Yang pertama adalah faktor biaya, yang kedua adalah faktor kemasan dan ukuran, dan juga ketersediaan spasial. Nah, yang pertama adalah faktor biaya. Apabila suatu produk tergolong discretionary item atau jika tersedia alternatif bentuk produk yang lebih murah, maka harga atau biaya terkait lainnya seperti biaya pengoperasian, biaya kredit, biaya instalasi, dan biaya pemeliharaan kemungkinan besar akan membatasi permintaan primer. Oke, bisa dipahami. Jadi intinya, jika produk ini terdapat produk substitusi yang lebih murah, maka dia akan memilih yang lebih murah gitu. Namun tidak dapat dipungkiri juga dia pun akan memperhatikan bagaimana pengelolaannya, bagaimana pemeliharaannya dan lainnya. Apabila jika di total nilainya itu lebih kecil dibandingkan harga substitusi tersebut si barang itu, maka dia tetap akan memilih barang yang utamanya gitu. Nah, yang kedua adalah faktor kemasan dan ukuran. Nah, penjualan bentuk produk tertentu bisa jadi dibatasi oleh tuntutan kebutuhan ruang dan ukuran. Misalnya, apabila konsumen ini selalu membeli untuk bulanan, maka dia akan membeli produk yang lebih besar kemasannya dan juga isinya, sehingga dia tidak perlu membeli secara berulang. Nah, yang ketiga adalah ketersediaan spasial. Biaya mendapatkan suatu produk mungkin pula merupakan fungsi dari faktor lokasi. Selain itu, tingkat pembelian, tingkat produk yang bernilai rendah dan dapat ditunda dapat pula ditingkatkan dengan cara mempermudah akses konsumen. Oke, itulah pembahasan kita hari ini mengenai langkah-langkah analisis pasar. Berikutnya, Ibu sudah siapkan latihan soal untuk kalian di Google Classroom. Jangan lupa dikerjakan dan semangat belajarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.